Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Lenz, masih mengenai topik induksi elektromagnetik. Berikut adalah hukum Lenz tentang arah arus induksi. Menurut hukum Lenz, arah GGL induksi atau GGL imbas adalah sedemikian rupa sehingga menghasilkan arus yang menimbulkan medan magnet induksi yang melawan perubahan flux. Di sini GGL induksi menghasilkan arus induksi. Arus induksi menghasilkan medan magnet induksi, ya. Dan katanya melawan perubahan flux. Jadi intinya adalah melawan, di sini melawan perubahan flux, ya. Kita bilang aja di sini melawan perubahan. Seperti apa sih melawan perubahannya, ya? Nah, di sini perhatikan ada kawat yang melengkung ini, ya. Kemudian di sini ada kawat AB kontak dengan kawat konduktor AB, yang kawat AB ini dapat digeserkan ke kanan ke kiri, ya, dan selalu kontak dengan kawat yang melengkung ini. Nah, kita perhatikan kawat yang melengkung ini berada dalam pengaruh medan magnet B. Kita perhatikan tandanya cross, artinya menembus bidang gambar. Jika digerakkan ke arah kanan dengan kecepatan V, jadi kawatnya digerakkan ke kanan dengan kecepatan V, ya, maka nanti posisinya berubah menjadi di sini, ya, A aksen, di sini B aksen. Kita perhatikan apanya yang berubah nih jika digerakkan ke kanan. Jika digerakkan ke kanan, otomatis luas daerah yang dilingkupi oleh kawat ini pun akan berubah. Jika luas berubah, di sini artinya bertambah, ya. Jika ke kanan pasti bertambah, A-nya bertambah, pasti dong flux medan magnet yang ditembus oleh luasan ini pun akan bertambah. Jadi di sini pertama luasannya bertambah besar, ya, menghasilkan fluxnya juga jadi besar, ya. Fluxnya jadi besar. Akibatnya apa nih kalau fluxnya jadi besar, ada perubahan fluxnya, maka nanti akan terjadi GGL induksi, ya. GGL induksi akan menghasilkan arus induksi. Kemudian arus induksi akan menghasilkan medan magnet induksi. Nah, di sini menurut Lenz, medan magnet induksi melawan perubahan flux, ya. Jadi jika delta C per delta T-nya lebih besar daripada 0, ya, atau fluxnya membesar, maka nanti akan menimbulkan medan magnet induksi, ya, medan magnet induksi yang arahnya berlawanan dengan penyebabnya. Jadi dengan B mula-mula, ya, dengan B yang mana? Dengan B yang ini, ya. Jadi di dalam kumparan yang ini nanti di tengah-tengahnya akan muncul medan magnet induksi yang arahnya kalau awalnya tuh kan penyebabnya menembus, maka kalau medan magnet induksinya adalah keluar, ya. Jadinya nanti tandanya adalah dot. Di sini muncul B, ya, muncul B. Oke, tandanya dot. Nah, kalau kita pakai Oersted, ya, jadi arah dari kuat arus dengan arah medan magnet, maka nanti bagaimana nih arah dari arus induksinya, ya. Maka arah arus induksinya jika B-nya di dalam ini menuju ke kita, ya, ke arah kita dot, maka pasti nanti I-nya nanti akan seperti ini, ya. I-nya nanti ke arah sana. Ini adalah arah I induksinya, ya. Arahnya adalah nanti berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, mari kita perhatikan gambar di layar. Ini yang atas ini sama seperti yang tadi, ya. Mungkin, ya, di sini ada kawat konduktor dihubungkan dengan hambatan R, ya. Kemudian dikontakkan dengan konduktor AB yang digerakkan ke sebelah kanan, ya. Jika digerakkan ke sebelah kanan, otomatis
nantinya akan terjadi perubahan flux magnetik ya. Di sini delta C-nya per delta T-nya di sini membesar, lebih besar daripada 0, membesar. Akibatnya apa? Nanti akan muncul medan magnet induksi yang arahnya berlawanan dengan B ya, dengan B mula-mula. Nah, B mula-mula kita perhatikan di sini kan B-nya itu penyebabnya itu kan cross, tandanya cross. Maka kalau nanti fluxnya membesar, jadi kalau digerakkan ke kanan otomatis A-nya akan membesar ya. Kita tahu kan flux itu sendiri, jadi C itu kan sama dengan B dikalikan A ya. Jadi kalau nanti A-nya membesar karena batang ini digerakkan ke kanan, A-nya membesar, fluxnya membesar, oke, nanti akan muncul medan magnet induksi yang arahnya berlawanan arah dengan B. Jadi tadi tandanya bakalan di dalam kumparan ini akan muncul B induksi, arahnya itu dot ya. Dot artinya menuju ke arah kita. Nah, jadi nanti kemana nih arah arus induksinya? Arah arus induksinya kita pakai dengan kaidah di dalam Oersted ya, percobaan Oersted, bahwa kita pakai ibu jari menandakan arah arus, kemudian arah lilitan 4 jari sisa kita yang tangan kanan ini akan menjadi arah medan magnet induksinya ya. Jika kita pakai kaidah tangan kanan itu, maka kita dapatkan nanti I-nya itu akan berarah dari B ke A. Jadi nanti arah I-nya ke arah atas ya, ke sana. Ini adalah I induksinya, kemudian nanti akan bergerak ke sebelah sini ya, I induksinya, kemudian nanti ke arah R-nya ke arah bawah ya, seperti ini. Jadi arah arus induksi nanti berlawanan arah dengan arah jarum jam ya. Nah, kita lihat di gambar yang bawah. Di gambar yang bawah di sini sama seperti tadi ya, kawat yang dihubungkan dengan hambatan, kemudian kawat AB yang kontak dengan kawat di belakangnya ya, digeserkan ke sebelah kiri ya dengan kecepatan V, misalnya dengan kecepatan V. Apa nih yang terjadi? Akibatnya fluxnya ya, jadi flux yang ditembus oleh luasan ini kan akan makin kecil ya. Jadi nanti kalau gitu untuk kasus yang di bawah ini adalah A-nya mengecil nih, A-nya mengecil. Kalau A-nya mengecil pasti nanti fluxnya juga jadi kecil ya. Jadi jumlah garis gaya magnet yang ditembus oleh luasan ini mengecil juga. Nah, akibatnya apa nih? Kalau seperti ini ya, delta C per delta T sini lebih kecil daripada 0. Akibatnya apa? Akibatnya nantinya medan magnet induksinya ini arahnya akan searah dengan B ya. Kenapa? Karena dia nggak mau mengecil, dia pengen tetap, dia melawan perubahan. Jadi kalau fluxnya mengecil, maka medan magnet induksinya akan mempertahankan diri supaya fluxnya tetap. Gimana nih caranya? Caranya jadi nanti muncul medan magnet induksi yang tandanya juga cross ya. Cross berarti menembus bidang gambar. Dia menentang perubahan. Jadi kalau mengecil fluxnya maka ditambahin lagi oleh dia ya. Maka kemana nih nanti arah arus induksinya ya? Arah arus induksinya nanti akan seperti ini. I induksinya, I-nya akan ke sebelah sini ya, kemudian nanti arahnya ke bawah, ini I induksinya, jadi nanti berputar searah dengan arah jarum jam. Oke, kita masih membahas tentang hukum Lenz. Sekarang berkaitan dengan magnet yang digerakkan ke dalam kumparan ya. Di sini lilitan, jadi ada batang magnet digerakkan masuk ke dalam sebuah kumparan ya. Nah, apa yang terjadi? Kemanakah arus induksinya? Jika
batang magnet digerakkan masuk ke dalam dengan kecepatan v ya, maka di sini akan muncul garis gaya magnet yang arahnya menembus ke kumparan. Nah ya, jadi kalau hukum Lenz itu tadi jadi melawan perubahan gitu ya, selalu melawan perubahan. Jadi dia tidak mau berubah, sehingga kalau dimasuki oleh garis gaya magnet ya, maka si kumparan ini akan menolak. Jadi ingin mempertahankan keadaannya dengan cara gimana? Caranya adalah dia akan seolah-olah mengeluarkan juga garis gaya magnet juga keluar gitu ya. Jadi kalau kutub utara masuk, maka kumparan di sebelahnya itu seolah-olah dia jadi kutub utara juga. Dia mengeluarkan garis gaya magnet juga ya. Jadi ini sini kutub utara, di sebelah kanan adalah kutub selatan. Oke, kita pakai aturan kaidah tangan kanan. Kita perhatikan ya. Di sini arah medan magnetnya yang warna merah ya, kemudian nanti arus listriknya, arus listrik induksinya adalah yang seperti ini ya, berputar seperti ini. Atau kalau pakai kaidah tangan kanan, arah ibu jari kita sebagai arah kutub utara, kemudian yang lilitan 4 jari sisa kita ya, itu sebagai arah arus listrik. Yuk kita sama-sama pakai tangan kanan kita, yuk ibu jarinya arahnya ke sebelah kiri ya, ini kutub utara. Oke, maka 4 jari sisa nanti melingkar ke bawah ya kan ya. Jadi ini ke atas, kemudian nanti ke bawah kita ngikutin. Maka nanti arah arus induksinya arahnya ke sebelah kanan ya. Jadi ini adalah induksinya ya, induksinya. Oke, kita lihat gambar yang di bawah. Bagaimana kalau sekarang batang magnetnya ada di dalam ya, di dalam terus dikeluarin ya. Dikeluarkan, maka terjadi dong perubahan flux medan magnet ya. Nah di sini gimana nih terjadi perubahannya? Yang awalnya ada garis gaya magnet, sekarang karena kutub utaranya keluar, dia jadi kekurangan garis gaya magnet. Gimana caranya supaya tetap? Karena prinsipnya hukum Lenz tadi adalah melawan perubahan. Maka kumparan ini nanti akan menghasilkan garis gaya magnet yang memasukkan garis gaya magnet supaya apa? Supaya melawan perubahan tadi, dia nggak mau berubah ya. Jadi seolah-olah ini jadi kutub apa nih? Jadi kutub selatan, ini jadi kutub utara. Lagi-lagi pakai kaidah tangan kanan ya. Yuk arah ibu jarinya nanti menunjukkan arah kutub utara, kemudian lilitan 4 jari sisa kita sebagai arah arus. Nanti arusnya akan ke bawah ke sini ya kan, arah lilitannya ke bawah ke sini, maka arus nanti bergerak ke sebelah kiri ya, maka jarum galvanometer pun nanti menyimpang ke sebelah kiri. Jadi ini adalah arah arus induksinya. Oke, kita perhatikan di sini, jika magnet masuk kutub utara, maka karena ingin mempertahankan keadaannya dia jadi kutub utara lagi nih di sini ya, jadi kumparan kutub utara lagi. Tapi kalau yang keluar kutub utaranya ya, maka yang di sini nanti jadi kutub selatan. Dia melawan perubahan. Jadi kalau masuk ya ditolak. Kalau misalnya keluar, nggak boleh keluar gitu, harus tetap di dalam. Jadi ditarik. Ya, jadi hukum Lenz itu intinya adalah melawan perubahan. Jadi setiap kumparan atau setiap lilitan ingin mempertahankan keadaannya. Demikian pembahasan kita tentang hukum Lenz, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.